Pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 antar Argentina melawan Kroasia akan terjadi pada Rabu, 14 Desember 2022, dini hari pukul 2 WIB, di Stadium Lusail, Qatar. Memasuki Piala Dunia, Lionel Messi dan Argentina menjadi sorotan sebagai salah satu favorit dan alur cerita yang sedang berlangsung. Apakah Messi bisa membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia atau tidak? Sejauh ini, Messi telah memimpin timnya dengan baik, tetapi Argentina menghadapi tim Kroasia yang berpengalaman dan tak terkalahkan di semifinal pada hari Rabu dini hari ini. Argentina diunggulkan dalam pertandingan ini, tetapi Kroasia mengalahkan Argentina 3-0 di babak penyisihan grup pada 2018. Seberapa banyak pertandingan itu akan bermain di benak para pemain? Kita tidak akan mendapatkan semifinal Piala Dunia antara Brasil melawan Argentina, tetapi ini adalah pertemuan dua runner-up Piala Dunia terakhir. Mereka telah mengambil jalan yang berbeda untuk mencapai sejauh ini, tetapi keduanya keluar dari adu penalti di perempat final. Argentina telah pulih sejak kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi dan selamat dari comeback 2 gol dari Belanda. Argentina unggul 2 gol di kedua pertandingan sistem gugur dan kemudian berjuang keras untuk memenangin pertandingan mereka. Messi memimpin dengan 4 gol dan 2 assist. Dia memiliki assist kelas dunia dan mengonversi 2 tendangan penalti, 1 di babak kedua dan 1 di adu penalti di perempat final. Kroasia berhasil mencapai semifinal dengan hanya 1 kemenangan. Adu penalti diklasifikasikan sebagai seri dan memimpin hanya selama 46 menit di seluruh turnamen. Semua 46 menit diantaranya terjadi dalam kemenangan melawan Kanada. Kroasia telah bangkit dari ketinggalan di waktu reguler untuk menang dalam adu penalti di kedua pertandingan sistem gugur pada akhirnya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah kelelahan. Sementara kedua tim memainkan perpanjangan waktu di perempat final, Kroasia kini telah melakukannya selama 2 pertandingan berturut-turut. Kroasia memang memenangkan 2 adu penalti dan pertandingan perpanjangan waktu dalam perjalanan ke final pada 2018. Argentina sudah 3 kali bermain di Stadion Lusail. Kekalahan dari Arab Saudi ada di sana serta pertandingan grup melawan Meksiko dan perempat final melawan Belanda. Final juga akan diadakan di stadion ini. Bek sayap Argentina Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel akan absen untuk pertandingan ini karena menjalani skorsing kartu kuning. Montiel hanya membuat 1 kali start, tetapi Acuna telah menjadi starter di setiap pertandingan sejak memulai dari bangku cadangan di pertandingan pembuka. Mari kita rangkum pertandingan antara Argentina melawan Belanda. Ada kalanya muncul gelombang emosi, semangat patriotik, dan kerinduan yang putus asa membawa Argentina menuju final Piala Dunia lainnya. Di lain waktu rasanya Lionel Messi, di tahun-tahun senja karirnya yang luar biasa, membawa mereka sendirian. Pada pukul 12.50 waktu setempat di Lusail pada Sabtu pagi, Messi telah melakukan semua yang dia bisa. Itu adalah operan yang sangat brilian yang dijalin di antara kaki Nathan Ake yang membuat gol pembuka untuk Nahuel Molina. Itu adalah penalti kerennya yang membuat kedudukan menjadi 2-0 pada menit ke-73. Dan kemudian, setelah Belanda melakukan comeback yang luar biasa, menyamakan kedudukan pada menit ke-101 di menit ke-90, penalti Messi lainnya yang membuat mereka berada di jalur kemenangan dalam adu penalti. Sekarang terserah rekan satu timnya. Masa pro Argentina juga telah melakukan semua yang mereka bisa. Mereka terus mencemooh dan bersiul ketika para pemain Belanda melangkah untuk mengambil penalti mereka, menciptakan keributan yang tidak akan didekati oleh basis penggemar lain di Qatar, tetapi sebenarnya itu adalah pertanyaan tentang pemain mana yang akan menahan keberanian mereka. Emiliano Martinez tentu saja menjaga ketenangannya,
melakukan dua penyelamatan hebat untuk menyangkal Virgil van Dijk dan Steven Berghuis pada dua upaya pertama Belanda dalam adu penalti, tetapi kemudian Belanda mengubah tiga tendangan mereka berikutnya dan Enzo Fernandez dengan peluang untuk mengirim Argentina mengirimnya melebar dari target. Di garis tengah, ada argumentasi dan percekcokan di antara dua set pemain. Semua emosi itu terancam meledak. Semuanya tergantung pada Lautaro Martinez, berdiri di atas penalti kelima dan terakhir Argentina mencetak gol, dan si putih dan biru langit akan lolos ke 4 besar Piala Dunia untuk ke-6 kalinya dan menghadapi Kroasia pada hari Selasa. Gagal mencetak gol, dan sulit untuk melihat bagaimana mereka akan pulih dalam pertandingan ini jika mereka membiarkan posisi kemenangan tergelincir lagi di malam yang kacau. Penyerang Inter Milan itu mencetak gol dan menyaksikan rekan satu timnya dan para penggemar bereaksi, seolah-olah emosi terpendam itu telah dilepaskan. Di lapangan dan di tribun, ada ledakan emosi, bukan hanya kegembiraan tetapi juga bantahan. Beberapa pemain Argentina, terutama Nicolas Otamendi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel dan Alexis Mac Allister, mengejek para pemain Belanda yang hancur saat mereka berlari untuk merayakannya. Dalam pertandingan Kroasia melawan Brazil, selama 45 menit, kemudian 90, dan kemudian 15 menit lagi, Brasil mencoba semua alat dalam persenjataannya yang luar biasa, tupokes dan tumit belakang, tendangan yang dilengkungkan dengan manis, dan irisan di luar kaki. Saat rasa frustrasinya meningkat, ia beralih ke beberapa seni sepak bola yang lebih gelap, menyelam dan jepit, menarik dan mendorong baju, dan memohon keadilan kepada wasit. Tidak ada yang berhasil. Kroasia telah menimbulkan baku tembak, dan selama lebih dari 2 jam yang panjang pada hari Jumat, Kroasia dengan tenang dan metodis memeras kehidupan dan kegembiraan dari Brasil. Kroasia, lawan yang harus tahu sekarang, tidak keluar dari Piala Dunia tanpa perlawanan. Ketika semuanya mulai berjalan dengan baik pada hari Jumat, ketika gol Neymar membawa Brasil memimpin di perpanjangan waktu, para pemain dan negara menghela napas lega. Tapi tiba-tiba, semuanya menjadi salah. Gol penyeimbang Kroasia, kekalahan tendangan penalti, tersingkir di perempat final alih-alih kemungkinan bertemu dengan Argentina di semifinal pada hari Selasa. Apa yang salah adalah ini sepak bola, kata penjaga gawang Brasil Alisson. Segalanya bisa terjadi. Banyak penggemar dan beberapa wartawan langsung menyalahkan pelatih Brasil atas kekalahan tersebut. Setelah pertandingan, dia menjawab seruan untuk berhenti dengan mengatakan dia telah memutuskan untuk meninggalkan jabatannya. Yang lain hanya membalikkan badannya. Kalau soal adu penalti, kami menjadi favorit, kata pelatih Kroasia Zlatko Dalic melalui seorang juru bahasa usai mengalahkan Brasil. Itu, katanya, seolah-olah lawan kita sudah kalah pada saat itu. Jalan di sana stabil, tetapi tidak lurus. Kroasia tampaknya kehabisan akal pada akhir periode perpanjangan waktu pertama, ketika Neymar menyelesaikan umpan wantu dengan kecepatan kilat untuk mencetak gol, pemberi Brasil keunggulan yang pantas, walaupun tertunda, akhirnya memimpin. Penggemarnya dapat menghela napas. Bangsa Brasilnya juga melakukannya. Tapi Kroasia juga memiliki respon untuk itu. Sebuah serangan balik di menit ke-117, umpan entah dari mana dan ke tengah, tembakan keras dari Bruno Petkovic dibelokkan untuk menukarkan skor. Saat itulah perempat final Piala Dunia tim, tanpa gol setelah 2 babak dan tidak lagi setelah 2 periode perpanjangan waktu, tiba di tempat di mana begitu banyak pertandingan Kroasia berakhir sekarang, dalam adu penalti. Dan pada saat itu bahkan orang Brasil mungkin bisa merasakan akhir yang akan datang. 4 pemain Kroasia dengan tenang melangkah dan mengonversi penalti mereka. 2 orang Brasil, Rodrigo, yang pergi lebih dulu, dan Marquinhos, yang pergi terakhir, tidak.
Bagaimana menurut teman-teman, apakah Argentina atau Kroasia yang akan memenangi pertandingan ini? Coba tulis di kolom di bawah ini.